Saya tuh bukan tipikal yang suka nongkrong. Saya suka, tapi saya nggak kesempatan itu gitu loh. Karena menurut saya hidup tuh pilihan. Kalau misalnya kita pilihan, pasti ada konsekuensi kan. Betul sekali. Kita memilih untuk nongkrong-nongkrong, konsekuensinya hidup kita akan gitu-gitu aja. Tapi kalau kita memilih, kita korbankan waktu masa muda untuk nggak main keluar, di kamar aja, saya tuh di rumah aja. Keluar tuh kecuali kayak kegiatan. Atau misalnya saya kan biasa MC, kuliah, kegiatan, atau dulu sekolah les, itu aja. Ya, cuman kadangkala akal kita kan terbatas Iya, ya, jadi belum bisa terbatas. mengetahui ini maunya kemana Iya, benar sebenarnya. sekali. Nanti pas di akhir, oh ternyata ini maksud dari Iya, semua cobaan-cobaan kemarin. benar Nah, sekali. kita bicara soal skripsi ya Kak, berarti tadi poinnya adalah terus usaha Mm-mm. dan juga kita selalu ya istilahnya harus bisa survive apapun Iya, cobaannya iya, gitu ya. Nah, tapi kalau kita di masa semester akhir ya Kak, kebetulan saya juga lagi semester akhir juga. Nah, banyak teman-teman kita di luar sana iya, ya mungkin karena juga udah tahu berita-berita itu soal banyak teman-teman kita yang akhirnya ya mungkin seperti itulah takdirnya gitu ya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan segala macam cobaan-cobaan yang mungkin tadi kata Karara bahwa semua ini tuh tidak mudah iya, dan pasti buat kita galau banget ya benar. kan. Tapi kalau misalnya Karara tuh bisa apa ya bisa duduk bersama dengan teman-teman kita yang mungkin juga lagi mahasiswa akhir dan Iya, merasa galau banget mungkin ada drama mahasiswanya ini punya dosen pembimbing yang susah dihubungi iya atau benar. mungkin revisiannya susah banget atau Iya. drama-drama lainnya apa sih yang sebenarnya Karena mau sampaikan ke teman-teman kita bahwa ayo survive bisa kok kayak gitu. Jadi setiap manusia kan punya respon yang berbeda. Kita tidak bisa menjustis ah begitu doang kok gitu kan. Iya. Saya juga kalau misalnya ada orang yang mentalnya tuh kuat banget, fisiknya lemah. Ada juga sebaliknya gitu kan. Karena saya juga mentalnya tuh kayak orang bicara yang sebenarnya mereka nggak berniat gitu. Tapi karena kita mental mental kita nggak kuat, sedih, galau bisa berhari-hari. Yang ingin saya sampaikan bahwa setiap orang itu nggak ada hidup yang lempeng aja, nggak ada. Betul banget. Setiap orang itu pasti ada ujiannya dan tergantung mereka pandai menyembunyikannya gitu loh. Itu karena jiwanya orang yang kayak memilih seperti jalan itu, yang nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai teman-teman kita seperti eh, itu mereka kadang merasa apa ya, merasa seperti tidak ada yang bisa mendengar mereka. Mungkin mereka ingin curhat tapi mereka takut nanti di justice atau mungkin tidak ingin dengar. Banyak kok solusinya. Kalau misalnya seperti itu, apa yang menurut kalian lega gitu kan? Ada orang yang pusing atau misalnya stres, pasti ada cara yang menurut mereka tuh lega gitu, tapi dengan hal yang baik ya. Misalnya kita curhat, misalnya saya tuh biasanya tulis diary, diary curhat gitu, diary tulis tuh bikin kita tuh kadang luas luas aja gitu dan pastinya sebagai uh, manusia yang bertuhan ya, ibadah gitu. Kalau dalam Islam sholat, zikir, memang itu nggak akan diakal ya, tapi kalau ketika kita melakukan itu dengan kita yakin itu akan plong. Terus cerita ke sahabat atau misalnya misalnya kalau bisa nggak percaya sahabat, kita bisa itu halo dok itu ke psikolog. Saya biasa kayak gitu juga sih. Itu cerita aja terbuka, itu rahasia kita juga akan disimpan kan. Identitas kita juga nggak terlalu gitu. Curhat aja di psikolog itu. Biasa 45 menit 50.000. Oke. Saya biasa gitu kalau Karena udah emang momen. butuh bantuan juga. Maksudnya kita Iya, butuh pendengar kan butuh kadang-kadang tuh. pendengar. Itu hanya butuh pendengar doang. Betul banget. Gitu. Gitu. Mungkin ada yang kadang pengen curhat ke orang tua tapi nggak tega. Saya juga kalau misalnya mau curhat yang kayak gimana-gimana ke orang tua, saya lihat orang tua tuh lebih berat dari saya gitu kan. Kita hanya ini baru memulai dari kehidupan. Setelah saya wisuda baru beberapa minggu ini ya, iya 2 mingguan lah. Ini bukan akhir dari segalanya gitu loh Betul wisuda. banget. Bahkan itu awal dari permulaan. Kalau misalnya kita kuliah kan kita hanya diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak kuliahnya gimana baik-baik ya gitu kan. Semoga cepat selesai lah gitu. Tapi setelah kuliah itu pertanyaannya banyak banget Kak Cahaya. Gimana mau lanjut S2, gimana mau kerja, gimana itu. Iya, betul Lebih banyak lagi. banget. Jadi kita harus Kayak mentalnya tuh pressure-nya lebih berat gitu lebih, kan. lebih gitu. Ya, jadi memang ya kita sama-sama berharap bahwa Iya, sesama kita masa ini bisa survive dan survive. percaya bahwa ujian yang hari ini kita hadapi itu bukan
kita mungkin bisa gagal dalam satu hal, Iya, tapi bukan berarti hidup kita gagal iya gitu benar, kan. Jadi benar. ya kita tentunya selalu mendoakan teman-teman kita dan Iya, semoga tidak ada lagi gitu ya, dan iya. semoga teman-teman bisa menyelesaikan juga dalam mengikuti jejak Karara. Oke, Amin. kita kembali ke awal soal tadi Karara tuh banyak bicara soal doa orang Iya, tua, ada nenek juga, support dari mama dan ayah gitu kan. Nah, sebenarnya dari kecil tuh apa sih sebenarnya nasihat atau pesan yang memang apa ya diberikan orang tua kepada Karara gitu ya dari kecil banget hingga bisa apa ya menjalani perjalanan akademiknya tuh seluar biasa ini. Karena pasti di balik anak yang hebat tentu ada orang tua yang menjadi support system yang iya, terbaik untuk dia. iya Kak Cahaya, benar. Kebetulan saya ini adalah anak pertama dan cucu pertama. Wow, kita sama lagi. Oh, jadi bunda kita harus kuat Iya ya. betul banget. Kelihatan sih kalau anak pertama Kak Iya. Cahaya. Harus bisa teguh gitu Iya, ya. benar. Jadi saya punya adik-adik yang sebenarnya nggak jauh beda sih dengan saya. Kita cuma beda selisih 3 tahun 5 tahun lah. Nah, adik saya yang paling bungsu itu dia sekarang udah SMA. Tapi saya masih punya adik-adik sepupu. Saya nggak punya kakak sepupu dari saudara kandung mama ya. Gitu. Dan kalau dari papa juga saya cucu pertama perempuan. Gitu. Dan saya besar dengan nenek. Mama dan papa juga sebenarnya nenek rumahnya dekat dengan rumah saya, tapi saya kecil lebih condong ke nenek. Soalnya nenek tuh saya kan cucu pertama, jadi kayak benar-benar dinanti seperti itu. Nama saya juga diberikan oleh nenek saya, Wow, masya Allah. Umairah. Nah, jadi eh, nenek saya dan kedua orang tua saya. Tapi sebelum itu saya pengen bilang saya tuh sangat bersyukur banget karena saya bukan cuma punya mama papa yang sangat sayang kepada saya, nenek yang sangat melakukan apapun untuk saya, tapi saya juga punya tante-tante dan om yang juga luar biasa. Wow. Mereka punya peran masing-masing. Jadi kalau misalnya mama dan papa itu kan mereka itu tidak ingin anaknya mengeluh gitu. Jadi harus kuat ya gitu. Mereka selalu memberikan apapun lah untuk saya. Kalau nenek, apapun nenek lakukan untuk saya dan selalu menasihati saya karena nenek dulu juga guru. Tapi setelah saya lahir pensiun karena fokus mau jaga saya. Dan saya punya tante yang dimana tante itu kayak teman saya gitu, teman Oh, curhat. seru banget. Seru banget saya punya keluarga. Jadi saya memang nggak terlalu punya teman, cuman untuk mau diajak terbuka saya nggak terbuka itu kalau untuk teman. Tapi kalau keluarga saya sangat terbuka. Wow. Saya punya tante adik dari mama saya yang benar-benar bisa jadi teman-teman saya, itu benar-benar hal yang sekecil ada yang suka sama saya kayak gitu-gitu, saya terbuka dari saya SD SMP udah tahu curhat sampai detik ini. Wow, jadi teman main ya. Iya, kayak itu anti like my best friend gitu. Misalnya, dan rumahnya dekat banget dari saya, bisa jalan kaki. Kayak kadang saya mumet di rumah sendiri, saya ke sana saya cerita gitu. Kemudian saya juga punya kakak dan mama saya. Oh, itu tante ya? Kalau mamanya kakak gitu. Nah, Ya, tetap tante. iya tante. Itu kayak ATM berjalan saya. Wow. Jadi kebetulan beliau juga belum punya anak ya, tapi sudah menikah. Jadi kalau misalnya saya lagi mumet gitu, kalau misalnya lagi uang jajan seret saya minta ke tante gitu, ke mamanya kakak saya itu. Nah kalau adik yang paling bungsu dari mama saya itu eh, suka makanannya paling, jadi kalau Wow. jadi saya rasa Jadi seru ya seru keluarganya. seru perfect lah kalau misalnya keluarga lah ya. Jadi itu yang kalau misalnya saya sakit satu keluarga tuh sakit gitu. Kalau misalnya saya sedih, ketika saya sakit itu semua tante pusing datang ke rumah untuk lihat saya gitu. Sebegitu sayangnya, sebegitu supportnya gitu. Saya ikut kegiatan dari saya sekolah dulu SMP SMA itu selalu disupport. Saya selalu apa ya, misalnya ada kompetisi mereka semua tuh datang nonton, berikan support. Itu yang saya bersyukur. Nenek saya selalu mengajarkan saya bahwa hidup itu adalah ujian, dan kalau kita mau ujian itu pun nggak ada yang namanya nggak ada ujian, pasti ada ujian. Kita mau naik level sekelas SD ke SMP juga ada ujian nasional, ujian sekolah, ujian ini. Dan saya ingat banget saya tuh kan dididik keras ya sama nenek saya tuh keras banget. Nenek itu waktu itu pada saat saya masih kelas 3 SD atau SD lah, saya terlambat bangun kak saya terlambat bangun, saya takut terlambat. Nah itu hari Senin upacara, dan karena udah terlambat saya takut datang ke sekolah karena udah terlambat, saya takut hukuman, saya takut ini. Nah tapi waktu itu karena saya nggak mau bangun, nenek paksa karena rumah nenek dengan sekolah SD saya dekat. Itu nenek
apa ya, saya nggak mau bangun, saya dipaksa suruh mandi, ganti baju, saya nangis-nangis, nggak mau, saya dipaksa loh, didorong sampai jalan ke sekolah. Biasalah nakalnya anak kecil kan. Iya, waktu itu saya kayak ngerasa, aduh saya takut gitu. Nah, waktu itu saya, dan dari situlah nenek selalu bilang, lebih baik kita terlambat, yang penting kita datang ke sekolah. Jangan sampai kita nggak sekolah itu ruginya minta ampun. Satu mata pelajaran aja. Jadi dari situ saya udah ditanamkan prinsip itu. Jadi saya paling takut kalau nggak sekolah. Kalau saya nggak sekolah, kecuali saya masuk rumah sakit. Benar-benar nggak bisa bangun, atau misalnya saya bang di rumah yang benar-benar kayak sakit nggak bisa bangun gitu. Kalau misalnya saya nggak masuk sekolah, misalnya kayak misalnya lagi lomba atau kegiatan apa atau sakit, itu pasti saya tanya sendiri, udah tahu diri deh, ini kemarin nggak masuk sekolah, pelajaran tertinggal apa ya, itu saya selalu tanya. Jadi mereka selalu tanamkan itu gitu, belajar. Dan orang tua saya, mama papa, itu nggak pernah sih ada kata nggak bisa untuk pendidikan, mereka selalu mengusahakan itu. Wow, 100% ya 100%, dukungannya. 100%. Jadi kayak misalnya saya bilang, "Mama ini gimana ya? Ini kok misalnya kadang misalnya biaya ini." Udah jangan pikirkan itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah belajar. Dan kalau misalnya saya belajar tuh, saya tuh nggak di rumah tuh saya nggak terlalu gitu masak. Jadi mereka tuh cuman fokus saya tuh belajar. Dulu waktu saya masih sekolah, sampai-sampai di meja belajar saya tuh saya cuma tahu di depan laptop, di depan buku, makanan saya pun diantar waktu saya SD, SMP, SMA. Iya. Wow, Udah luar kuliah kan biasa. makan sendiri. Iya, harus dong. Iya. Tapi Terus itulah wujud dari kasih sayang kasih gitu ya dari sayang orang tua. dari orang tua, dan Dan saya itu luar bersyukur. biasa sekali. Saya sangat bersyukur sekali Ya. dilahirkan dari keluarga yang begitu menyayangi saya, mensupport saya dalam, dan sebegitu proteknya gitu. Dan mereka keras ya. Saya tuh bukan tipikal yang suka nongkrong. Saya suka, tapi saya nggak boleh, nggak kesempatan itu gitu. Karena menurut saya hidup tuh pilihan. Ya, Kalau misalnya kita pilihan, pasti ada konsekuensi kan. betul sekali. Kita memilih untuk nongkrong-nongkrong, konsekuensinya hidup kita akan gitu-gitu aja. Tapi kalau kita memilih, kita korbankan waktu masa muda untuk nggak main keluar, di kamar aja, saya tuh di rumah aja, keluar tuh kecuali kayak kegiatan, atau misalnya saya kan biasa MC kuliah, kegiatan, atau dulu sekolah les, itu aja, pulang pulang. Ya, jadi kalau kata orang bijak tuh kayak gini, pilihan yang sulit akan mendatangkan kamu pada kehidupan yang lebih mudah, Iya, dan pilihan yang mudah akan mendatangkan kamu kepada kehidupan yang lebih sulit. iya Ya. benar. Jadi intinya pada yang saya dengar dari cerita yang luar biasa dari keluarganya Karara adalah tegas dan disiplin. Iya benar. Betul kan? Iya Nah, tegas. oh, lagi-lagi kita bisa bicara soal orang tua. Mm-mm. Saya mau Karara ceritakan gimana sih terharunya gitu ya, bisa menggandeng kedua orang tua di depan para wisudawan semuanya dan menggandeng orang tua dan mengatakan bahwa dan dinobatkan menjadi wisudawan terbaik di periode itu dengan masa studi 3 tahun dengan IPK yang Masya Allah juga tinggi. Jadi bagaimana sih sebenarnya perasaan Karara saat itu dan bagaimana respon dari kedua orang tua membahasakan bahasa kasihnya kepada Karara atas kebanggaan mereka? Ya. Kebetulan saya tuh keluarga gengsian Kak saya. Jadi bahasa cintanya itu ya love language-nya tuh nggak dengan bentuk kata-kata gitu loh. Ya, tapi dengan perlakuan mereka. Perasaan, kalau ditanya perasaan saya waktu itu, saya seperti tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak, there's no words can describe my feelings at that day gitu loh. Waktu itu saya pikirnya orang tua saya sudah banyak yang dilakukan kepada saya. Saya nggak akan pernah bisa balas gitu loh. Dan secara material juga saya belum bisa mampu. Yang saya lakukan, yang bisa saya mampu, saya belajar. Nah, pada saat itu, mungkin itu bukan akhir dari segalanya, tapi at least that is the best moment in my life ever. Sebelum itu saya pernah lihat senior saya. Beliau juga 2000 tahun 2021 jadi lulusan terbaik. Saya lihat dia bawa gandeng orang tuanya. Saya lihat dia beliau posting di sosial media gitu. Saya selawatin aja. Semoga semoga satu saat nanti saya bisa kayak gini gitu kepada kedua orang tua saya. Dan saya nggak tahu kalau misalnya, saya pikirnya cuma ganteng doang kan. Saya nggak tahu kalau ada kasih-kasih bunga. Nah, Wow. Hamin Hamin satu sebelum itu ada geladi kan. Nah itu dikasih arahan ke dari panitianya, kalau misalnya orang tua nanti beri di sini kasih bunga. Itu tuh rasanya tuh merinding banget gitu, merinding, terus kayak kayak nggak tahu lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun. Tapi pada saat persen itu saya sadar bahwa di balik yang seperti ini ada banyak banget kemudahan yang bukan cuma saya gitu.
kemudahan yang diberikan oleh Allah melalui dosen-dosen yang baik, dosen-dosen yang begitu menyayangi saya, memudahkan saya. Tanpa mereka saya nggak akan bisa kayak gini. Tanpa mereka memberikan saya kemudahan, jalan, saya nggak akan bisa kayak gini. Tanpa doa kedua orang tua, kemudian tante-tante, om-om juga, om saya juga, nenek saya, dan juga banyak teman-teman saya yang membantu saya. Karena to be honest ya, saya tuh nggak bisa bawa kendaraan. Jadi jauh dari rumah ke kampus itu kan jaraknya jauh. Itu ada teman saya juga yang selalu sedia menemani saya. Wow, baik banget. Baik banget gitu, my friends. Dia perempuan, teman sekelas. Insya Allah mereka akan wisuda di bulan Maret. Insya Allah mereka secepatnya juga wisuda. Jadi emang momen di saat itu tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, Iya, tapi dibahasakan dengan air mata haru. Iya, benar. Gitu ya. Karena itu luar biasa banget ya di depan seluruh wisudawan dan juga disaksikan sama orang tua wisudawan yang lain gitu ya. Bahwa Karara dinobatkan menjadi wisudawan terbaik dan pasti saya lihat juga, oh masya Allah orang tuanya begitu terharu dan pastinya sudah pasti bangga. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya atas pencapaiannya. Dan mungkin ini pertanyaan yang banyak dari kita-kita nih agak apa ya, kayak sulit dijawab tapi ingin dikejar. Apakah mau lanjut S2? Iya, insya Allah doakan saya. Insya Allah. Ya, amin. Semoga bisa lanjut studi hingga menjadi role model di seluruh anak muda di Maluku Utara. Amin. Karena lagi-lagi saya selalu suka sampaikan ini bahwa kita orang timur tidak kekurangan orang pintar. Iya, benar. Sangat banyak orang-orang yang luar biasa. Benar, betul kan? Benar sekali. Dan termasuk di hadapan saya adalah Karara. Kak Cahaya juga. Masya Allah. Saya juga ada Kak Cahaya. Amin. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Iya, gitu. Jadi kita sebagai anak timur tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa minder dengan orang-orang di luar sana gitu kan. Bahkan juga banyak teman-teman kita, lingkungan kita yang sampai bisa menuntut ilmu gitu ya, belajar sampai ke luar negeri. Iya, benar sekali. Jadi, sudah banyak sekali yang sudah belajar, yang sudah keluar luar negeri asalnya dari Indonesia Timur gitu, dari Maluku Utara khususnya. Jadi semoga itu bisa menjadi inspirasi gitu ya untuk teman-teman sobat BSI semuanya. Nah tibalah kita di pembahasan terakhir yang semua bintang tamu ditanyakan. Kalau misalnya Karara dihadapkan dengan seluruh anak muda, pesan apa yang sebenarnya ingin Karara sampaikan kepada teman-teman semuanya? Pesan saya kepada anak muda mungkin ya sama ya seperti semuanya yang kita harapkan, bahwa yang bisa menuntun diri kita sendiri itu menuntun diri kita ya diri kita sendiri gitu. Diri kita, walaupun kita punya orang tua yang sangat mencintainya, tapi kalau misalnya kita tidak punya kesadaran diri itu, it's useless gitu. Kita harus make it effort and just believe that whatever you do, not because of your own self, but because of help of your parents, your family, and doa. Kita harus berdoa. Doa itu usaha tanpa doa ya sama saja gitu. Kalau misalnya kita nggak berdoa, berarti kita mikirnya ya kita tuh sudah hebat gitu loh. Padahal sebenarnya kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ya. Kemudian jangan cepat menyerah gitu. Karena there is no life without obstacles. There is no life without challenging gitu. Kita pasti punya challenge yang dimana disitulah kita diujikan, dan Allah bilang kalau misalnya Allah mau kasih angkat derajat seseorang itu harus diuji dulu. Gimana kamu mau SD langsung tiba-tiba SMA kalau nggak melalui ujian? Kita harus survive. Kemudian kalau misalnya pusing, mumet, solusinya banyak kok. Bisa sharing, bisa ini. Pokoknya dan Allah bilang setiap masalah itu pasti ada solusi. Nggak mungkin nggak ada masalah kalau nggak ada solusi. Pasti ada solusi. And the last is nggak ada hidup yang abadi. Nafas yang kita hirup harus dihembuskan kembali. Kesedihan itu nggak selamanya, kesengsaraan itu nggak selamanya, dan kebahagiaan itu nggak selamanya. Hidup ya seperti itu. Jadi kita harus tetap berusaha dan yakin dan terus berdoa. Semoga apa yang kita rencanakan bisa secepatnya kita gapai dengan mudah tanpa rintangan. Amin. Oke, luar biasa. Terima kasih juga banget Kak Cahaya atas undangannya. Terima kasih kembali karena sudah mau sharing. Kayaknya ilmu mahal banget ya. Karena tidak banyak orang
yang bersedia dengan senang hati untuk bisa nge-share sesuatu yang bahkan itu juga bisa, kan banyak orang ya Kak menganggap orang lain sebagai saingan. Tapi saya takjub sekali dengan Kak Rara bahwa ini bisa menjadi inspirasi ke teman-teman bahwa ya lagi-lagi kalau taman itu indah karena cahayanya bermacam-macam, karena bunganya yang beragam gitu ya. Jadi lagi-lagi bahwa sinar kita, kalau kita mau bersinar bukan berarti kita meredupkan sinar orang lain. Iya, benar sekali. Dan itu Masya Allah luar biasa sekali. Semoga sinar atau pantulan cahaya dari Kak Rara bisa juga menerangi teman-teman yang lain dan bisa menjadi inspirasi. Amin. Sekali lagi terima kasih dan juga, sukses selalu untuk perjalanan selanjutnya. Amin, doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu dia Sobat Besti untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya di Maupos TV. Saya Cahaya Nuryanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.